saya Irna Habibah dari kelas 5A Pariwisata Syariah dengan nomor induk mahasiswa 1264072111009. Untuk soal yang pertama, berikan beberapa kasus waris dan wasiat merujuk kepada permasalahan yang ada di sekitar Anda. Sertakan solusinya. Jawaban saya, biasanya dalam keluarga itu pembagian warisan sudah tidak sesuai bagaimana ilmu faraid yang telah dijelaskan pada kitab karangan para ulama, di mana kitab tersebut menjelaskan beberapa saja bagian yang didapat oleh ahli waris. Karena jika mengikuti tersebut, para keluarga yang umumnya merupakan keluarga awam pastinya akan menjadi terpecah belah. Jadi biasanya cara paling ampuh untuk menengahi masalah tersebut yaitu dengan membagi warisan secara rata. Nomor 2, bagaimana menurut Anda keterkaitan ijarah dengan jual beli? Jelaskan. Ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan atau milik sendiri secara bahasa bermakna menjadikan orang lain menjadi sesuatu. Adapun menurut istilah, ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa, dan atau milik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti, maka ini adalah jual beli. Nomor 3, bagaimana menurut Anda jika ada orang non-muslim menginfakkan harta mereka kepada kita sebagai kaum muslim? Boleh kita menerimanya? Gugurkah mereka dalam mempraktekkan infak harta? Jelaskan. Seorang non-muslim memberikan infak kepada kaum muslim umumnya dibolehkan dengan syarat bentuk kebaikan ataupun tolong-menolong antar sesama manusia menurut pendapat keempat mazhab. Mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan asalkan untuk kepentingan kebaikan baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia, termasuk untuk masjid. Menurut Imam Maliki hanya membolehkan wakaf non-muslim untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia saja. Untuk ulama Hanafi memperbolehkan wakaf jika ditujukan untuk sesuatu yang dalam lisan maupun dalam pandangan agama si pemberi dianggap sebagai ibadah. Jika menurut Hambali juga menyepakati prinsip menerima bantuan dari seorang non-muslim. Nomor 4, bagaimana etika berbisnis menurut Islam dan bagaimana hukumnya kita berbisnis dengan non-muslim? Jelaskan dan sertakan dalil dari ayat atau disebut. Jawaban saya, etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas atau ikhtiar, pertanggungjawaban dan kebenaran, kebijakan, dan juga kejujuran. Transaksi jual beli dengan non-muslim diperbolehkan selama objek jual beli bukan barang yang tergolong haram dan selama objek tidak menunjukkan hal-hal yang mendatangkan haram sebagai bentuk baunya dan sifatnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Untuk dalilnya tertera pada ayat tersebut. Wa amal qira'atul musbarabatu wal muqaradatu syar'un ala syar'an bahwa ayadfa'a ay maliku ilayhi ay al-milu mala ay amilu fihi wa ribahu mustar bainahuma liyat tajir. Artinya, adapun kirot, mudharabah dan muqarrad menurut syara adalah pernyataan modal investor pada pengelola untuk dibisniskan, sedangkan keuntungan dari bisnis tersebut boleh dari kedua belah pihak. Nomor 5, bagaimana menurut Anda kriteria makanan yang halal dan baik? Berikan contoh dan sertakan penjelasan dari keempat mazhab. Untuk mazhab Imam Syafi'i, penyembelihan hewan harus dilakukan oleh muslim dengan menyebut nama Allah dan daging berasal dari hewan yang hidup di darat dan memiliki darah yang mengalir. Untuk mazhab Hambali, mengizinkan makanan laut tanpa penyembelihan khusus. Persyaratan penyembelihan mirip dengan mazhab lain dengan penekanan pada pemotongan di leher. Untuk mazhab Hanafi, daging harus berasal dari hewan yang disembelih oleh seorang muslim dan disembelih dengan menyebut nama Allah serta darah hewan harus sepenuhnya tersedot. Untuk mazhab Maliki,
Hewan darat harus disembelih oleh muslim dan metode penyembelihan harus memenuhi syarat makanan laut dianggap halal kecuali ikan yang memiliki sisik dan juga udang. Untuk nomor 6, dalam Islam menjelaskan tata cara memproduksi barang, bagaimana tata cara memproduksi, mendistribusikan, serta memasarkan barang dengan berdagang menurut Islam. Menjelaskan produksi dalam Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu dengan dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang buruk atau tercela karena bertentangan dengan syariat, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman, larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan barang. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua seni, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid, dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatukan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk membuat dan bertindak tanpa campur tangan dari pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesimpulan. Untuk pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan angka dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau gharar bagi pembeli. Produk dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi mutu dan keberadaan barang. Nomor 7, berikan contoh wadi'ah, sirkah, mudharabah, dan contoh wadi'ah yaitu soft deposit box. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah. Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli manfaat barang, penyambangan dan atau jual beli manfaat perbuatan barang titipan tersebut, sehingga bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah. Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga diperkuat oleh hadis Nabi yang bunyinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu. Untuk contoh syirkah, dua orang sepakat menjalankan bisnis berkaitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah jenis ini, modalnya disyariatkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha berdasarkan porsi modal jika masing-masing modalnya 50%. Dalilnya terdapat di surat An-Nisa ayat 12, fa ingkanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Artinya, tetapi jika saudara-saudara 1000, seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu ke dalam sepertiga itu. Contoh mudharabah, usaha menggunakan pola kerjasama dengan memanfaatkan sistem bagi hasil secara syariah. Pada akad tersebut juga terjadi pemisahan antara tugas dan tanggung jawab, yakni satu pihak bertugas untuk menjalankan usaha upah supaya dapat meraup keuntungan, satu pihak lainnya bersedia menyediakan keseluruhan modal supaya bisnis tetap dapat dijalankan. Terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum
minkum bil batili illa an takunu tijaratan taradum minkum ila akhirih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang nomor 8, apakah barang yang disewakan termasuk harta yang harus dizakati? Jelaskan. Menurut saya, semisal ada rumah yang disewakan maupun properti lainnya di dalamnya, itu tidak dizakati dalam fisiknya, namun yang dizakati adalah hasil sewanya dalam keputusan Majma' Fikih Islami tentang zakat sewa tanah. Yang nomor 9, bagaimana Anda menanggapi tentang pembagian harta waris dengan metode sama rata? Jelaskan dan berikan dalilnya. Jawaban saya, pembagian harta warisan secara sama rata di antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Hal ini mengacu apakah mereka termasuk saudara kandung, seayah atau seibu. Namun, apabila laki-laki dan perempuan di luar posisi tersebut, maka jatah warisan dibagi sama rata secara fardu maupun tasib. Jika ada kasih yang hebat antara anak-anak, pewaris boleh membagi harta secara merata antara laki-laki dan perempuan, dengan catatan dilakukan setelah pembagian harta warisan sesuai hukum syariat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Pembagian harta waris kepada ahli waris setelah diatur dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abwahihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abuhu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ihwatu fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusiha aw daini amba'ukum wa abna'ukum la yatadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa faridatun minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu saja seorang, dia diperbolehkan setengah harta yang ditinggalkan. Berikan contoh untuk produksi yang sudah Anda ketahui, kemudian temukan kejanggalan dalam produksi tersebut. Paparkan dan sertakan dalil. Jawab, kasus produksi kertas maupun tisu itu menggunakan bahan dari kayu yang disediakan oleh alam. Namun ada beberapa kasus di mana dihabiskan secara gundul dan juga tidak ada penanaman kembali. Adapun hadis yang menerangkan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut. Artinya, Urwah berkata, saya bersaksi bahwa Rasulullah memutuskan bahwa bumi adalah milik Allah, kami juga milik Allah, namun siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas tanah. Namun demikian, itu seharusnya juga memikirkan bagaimana keadaan alam ke depannya guna generasi yang akan datang.